Saya lanjutkan ke materi berikutnya terkait dengan nilai tanah. Jadi nilai tanah, saya coba tegaskan kembali, itu sangat dipengaruhi oleh lokasi, sangat dipengaruhi oleh posisi, kemudian kemanfaatan. Dan nilai tanah itu juga sebetulnya tidak hanya bisa dilihat dari ukuran luas, panjang, lebar, tapi tadi nilai. Dan untuk mengangkat nilai itu, meningkatkan nilai itu, perlu ada perlakuan khusus, perlu ada perlakuan di mana suatu wilayah atau suatu objek bidang tanah itu menjadi lebih tinggi nilainya. Ini kita bisa lihat di sekitar sini ya, bagaimana tanah yang ada di sini. Ini tanah yang ada di sini, kita lihat modelnya miring, tetapi ya nilainya mungkin akan sangat berbeda dengan yang ada di sebelah kanan sana. Kita lihat, akan sangat berbeda harga tanah yang di sini, kemudian bagaimana dengan harga yang di sebelah sana tuh ada pohon-pohon untuk penghijauan ya. Itu sebetulnya nanti juga bisa untuk tempat yang nyaman, untuk santai, untuk refresh. Naik lagi ke atas lagi, sampai ke atas, itu berbeda kelasnya. Harganya juga lain, itu lagi ke atas. Coba jelaskan tentang nilai tanah. Itu sangat berbeda. Kemudian saya tunjukkan akses jalan. Bagaimana jalannya seperti ini. Jalannya bagus. Kemudian ya memang sepertinya cukup satu kendaraan, tapi dua kendaraan bisa berpapasan. Beberapa bagian ada yang lebih lebar sisinya. Kenapa saya sampaikan hal ini? Beberapa materi saya mungkin saya sampaikan tentang nilai tanah ini karena kita banyak melihat beberapa wilayah yang tidak berkembang. Ada wilayah yang berkembang. Ada wilayah yang nilai tanahnya terus meningkat. Ada wilayah yang tetap sebegitu saja, tidak ada perubahan. Kita mengenal adanya zona nilai tanah. Ada nilai tanah. Kita bisa petakan potensinya juga. Dengan seperti itu kita bisa juga melihat dan menganalisis bahwa di beberapa wilayah tidak berubah atau tidak berkembang sama harganya. Tahun ini harganya sekian. 5 tahun ke depan masih segitu. 10 tahun ke depan berkisar sedikit. Tapi ada satu wilayah yang terus meningkat. Itulah bukti bahwa nilai tanah, potensi tanah perlu kita pikirkan, dan juga bagaimana untuk mengaktifkannya, mengangkatnya. Ini terkait dengan perkembangan kota, perkembangan wilayah. Ada satu wilayah terus berkembang. Kenapa? Ya karena memang fasilitasnya dan nilainya juga tinggi, di mana situ transportasinya bagus, kemudian juga mungkin juga dari lokasinya juga untuk usahanya juga bagus, tetapi di sisi lain ada yang tidak berkembang. Nah, terkait hal ini kita coba pikirkan tentang pemerataan. Ketika terjadi pemerataan, peningkatan fasilitas dengan tidak terjadi akan berbeda. Kemudian sudah pemerataan, jalur transportasi sudah bagus, semua sudah bagus. Bagaimana dengan sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya tidak dikembangkan, sehingga tidak tahu jalan sudah bagus, fasilitasnya sudah bagus, tapi ternyata tidak dipergunakan. Saya kembali contohkan di sini saja. Lokasinya kurang lebih berdekatan, tetapi nilainya akan sangat berbeda. Kemudian juga bagaimana untuk meningkatkannya? Ya disitulah perlu kreativitas, disitulah perlu kemampuan sumber daya manusianya. Contoh, ketika di sini lokasinya wisata, berarti bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat yang ada di sekitar sini untuk meningkatkan pemahaman tentang wisata. Contoh, kita bisa berikan spot-spot untuk
pemotretan misalkan, supaya para Instagramer, para YouTuber atau mungkin orang-orang yang suka dengan view yang bagus, seperti yang bagus, siapkan tempatnya. Dan juga disiapkan mungkin orang-orang yang mampu atau mau membantu memotret. Itu contoh. Kemudian warung-warungnya, kafenya. Kemudian kita lihat di bawah juga berbeda tuh perkembangan. Saya kenapa sampaikan perkembangan kota, kita dari atas bisa melihat dengan jelas. Kita lihat sebelah kanan sana tuh, banyak rumah-rumah. Nah, di situ berarti berkembang. Kemudian di bawah, ini kalau kita coba jalan lebih jauh lagi, kita akan bisa melihat wilayah mana yang perkembangannya bagus, mana yang tidak. Ini dalam skup yang kecil saja, ini skala kecil sebetulnya. Karena kebetulan saya berada di atas, maka saya bisa menunjukkan banyak hal tentang perkembangan ini, dan juga perubahan-perubahan penggunaan tanah, serta perubahan dan peningkatan nilainya. Jadi kalau kita melihat zona nilai tanah, sebetulnya tidak hanya melihat nilai tanah saat ini, karena ketika hanya seperti itu yang kita pikirkan, kita hanya tahu bahwa nilainya tetap begitu saja. Tapi kalau kita analisis, kita bisa lihat satu wilayah tidak berkembang nih, karena nilai tanahnya tidak berubah, harga tanahnya tidak berubah, bergeser sedikit dari tahun demi tahun. Artinya ini perlu dikembangkan, tambah fasilitasnya, kemudian juga dikembangkan bagaimana koperasinya, kalau sudah ada koperasi, kalau untuk SDM-nya mungkin ditingkatkan, sekolahnya mungkin, atau diberikan orang-orang yang paham tentang bagaimana mengelola, dan dari sumber daya yang ada ini disesuaikan dengan kondisi yang ada dan juga tingkatan kemampuan para pengelolanya. Ada satu wilayah pertaniannya bagus, berarti kan pertaniannya. Ada yang untuk wisata, sama penggunaannya sawah, tetapi berbeda sawah yang ada di tempat yang khusus pertanian dan di tempat wisata. Sawahnya sama, tapi nilainya lain. Sawah di tempat wisata, di tempat yang untuk makan, sekarang lagi musim kan, makan di sawah, di pinggir sawah, ada kafenya, itu akan berbeda dengan sawah-sawah yang umum. Kemudian bagaimana tentang wilayah-wilayah yang di pesisir. Ya, ini kembali lagi tadi tentang bagaimana meningkatkan atau memancing supaya wilayah itu berkembang. Itu bisa kita lihat dengan terus mengupdate nilai tanah. Nilai tanahnya kita update, kita cek terus. Ketika berkembang berarti sudah bagus, ketika tidak berarti perlu ada sumber daya yang diarahkan ke sana. Apakah sumber daya dalam bentuk fisik sarananya, atau sumber daya dalam bentuk orang-orang yang memang bisa mendukung supaya wilayah tersebut berkembang. Kita cek, ini kita analisis hal tersebut. Ini ada yang bertani, kalau bertani bagaimana supaya pertaniannya bagus. Kalau dia tempat-tempatnya mungkin kurang bagus, ya kalau memang sudah tidak bisa dikembangkan, agak sulit, tapi saya yakin pasti akan bisa dikembangkan. Contoh tanaman, di satu wilayah tanaman bagus padi, tempat yang lain belum tentu. Ada yang bagus kopi, nah, berarti kopi. Ini saya coba sampaikan di sini, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melihat bahwa zona nilai tanah ini tidak hanya sekedar angka-angka yang ada di peta, zona ini angkanya sekian, tapi itu bisa dianalisis. Dengan menganalisis hal ini, maka akan membantu untuk meningkatkan perkembangan, dan perkembangan kota atau perkembangan wilayah itu tidak hanya terpusat di satu titik atau di dua titik, tapi menyebar. Dengan kita bisa melihat sumber daya yang ada di situ dan juga bagaimana untuk meningkatkannya. Sementara itu mungkin yang ingin saya sampaikan, karena ini terkait dengan bagaimana kita coba mengupayakan sebuah wilayah nilainya menjadi lebih baik, lebih tinggi, dan lebih berkualitas. Juga ada pemerataan, dimana pemerataan ini tentu sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan dari pemerintah yang ada, dan juga bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah mau diberdayakan ataukah tidak, dan sarannya bagaimana.
Karena percuma juga kita bangun sarana yang bagus, yang banyak, orangnya tidak ada di situ. Tidak ada yang jual beli di situ, tidak ada transaksi di situ, tidak ada perkembangan, tidak ada rumahnya, tidak ada orangnya. Nah, beda kalau untuk lokasi-lokasi yang memang untuk diarahkan untuk perkembangan. Tetapi kita bisa evaluasi bagaimana perubahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.